Di Coffee on the Street kali ini, kalau tadi siang kita ketemu dengan beberapa seniman, ketemu dengan Pahe, dengan Kang Heru, juga ada Abah, dan kali ini kita kedatangan sahabat lama. Kalau berbicara memori ke belakang cukup unik karena dengan Kang Andri ini pertemuan beberapa tahun ke belakang tidak sengaja, karena dengan adiknya almarhum Arfi, dulu saya di dunia model, dan dengan kakaknya Kang Arman di dunia seniman dan politik, dan ketemulah dengan Kang Andri, Pak Amprok Jongo, asa wow merenya gitu kan. Tapi yang pastinya kita tidak akan membahas tentang memori ke belakang bagaimana pertemuan tiga bersaudara ini dengan saya. Tapi sebelumnya saya ingin berbelasungkawa untuk Teh Arfi almarhumah, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbicara masalah daun kelor nih. Ya. Jadi kalau dulu daun kelor ini branding image-nya itu lebih kepada untuk dunia mistis ya. Klinik ya. Ya, klinik dan sebagainya. Tapi ternyata itu disembunyikan oleh Hindia Belanda ya, karena manfaat dari daun kelor ini cukup luar biasa. Ya, betul. Kayaknya kalau daun kelor ini dikembangkan tidak akan ada farmasi dunia kedokteran zat kimia ya. Betul. Menurut saya gitu ya. Dan engineering kali ini Kang Andi memang ahli di bidangnya. Kita akan berbicara tentang daun kelor ini, bisa menceritakan produk yang memang sedang dibikin oleh Kang Andi ini seperti apa nih Kang? Ya. Terima kasih Kang. Jadi saya sedikit cerita mengenai latar belakang kenapa saya tiba-tiba terjun ke kelor. Memang dari awal atau ketika saya masih sekolah, saya lebih banyak aktif di kegiatan alam bebas dengan kakak dan teman-teman. Mungkin kalau teman-teman hanya sebatas naik turun gunung, kalau saya lebih ada plusnya gitu loh. Jadi menelaah, mencari tahu apa sih yang ada di alam ini. Di alam ini. Betul. Back to nature. Ya. Back to nature gitu. Jadi sepertinya saya berpikiran bahwa ketika saya memanfaatkan apa yang Allah ciptakan, itu adalah sebagian rasa syukur saya yang paling dalam, gitu, yang paling ikhlas. Sebelum kelor ini saya banyak riset mandiri lah ya, riset mandiri ke tanaman-tanaman rimpang dan lain-lain, rimpang, herbal-herbalan, tapi ujung-ujungnya ke kelor, karena kelor itu ternyata mewakili atau hampir mewakili sumber nutrisi dan vitamin yang ada di bumi gitu. Nah sampai akhirnya saya membuat produk-produk kelor dengan maksud untuk orang-orang mulai aware, mulai sadar apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah tumbuhkan di atas bumi ini itu untuk dipergunakan sebaik-baiknya buat kita. Jadi sebenarnya obatnya sudah ada di alam. Obat sudah ada di alam. Gitu. Hanya kita saja yang tinggal berpikir dan memanfaatkan. Saat ini saya produksi masih dalam tahap pengembangan yang lebih dari sebelumnya ya. Karena tidak bisa serta-merta saya membuat produk ini tiba-tiba setahun 2 tahun jreng gitu. Tapi alhamdulillah beberapa orang mendapatkan efek yang positif. Ada manfaat. Ada manfaat. Ya. Betul, karena kelor itu bukan masuk golongan herbal. Oh, bukan herbal. Jadi kelor itu masuk golongan sayur. Namun memiliki efek yang dahsyat. Gitu. Kelor itu dulu riwayatnya banyak digunakan untuk lebih dari 300 penyakit untuk pengobatan. Ya. Tapi kalau saya pribadi bukan untuk pengobatan, tapi untuk menutrisi. Karena tren kedepannya antibody gitu. Antibody. Kalau kemarin bilang kita ada mendetok juga. Betul. Jadi gini, tren kedepannya untuk meningkatkan kesehatan tubuh itu bukan dengan obat, bukan dengan konvensional, tapi back to nature, mengembalikan atau mereset tubuh ke kondisi semula atau menjadi sehat itu
dengan nutrisi. Tren kedepannya begitu. Kenapa? Karena kelor itu menurut literatur itu ada 46 antioksidan. Ya, ada 46 antioksidan, kemudian ada 18 asam amino, 36 antiinflamasi, 92 lebih nutrisi dan 100 lebih senyawa aktif. Jadi sebegitu dahsyatnya kandungan kelor yang sudah lengkap diciptakan Allah gitu, dengan komposisi yang sempurna itu dapat bukan dapat jadi gini. Cara kelor bekerja itu bukan mengobati, tetapi menutrisi dengan mendetoks, memperbaiki fungsi metabolisme diperbaiki dan segala macam. Gitu, Pak. Kalau sekarang ini udah ada jenis produknya kan? Sudah ada dalam bentuk tepung ya. Tepung dalam bentuk tepung dan dalam bentuk kapsul ya. Sebetulnya kali ini memang tadinya akan langsung dukrak ada produknya dan sebagainya ya, tapi yang pastinya nanti di session berikutnya kan ya, karena session berikutnya akan kita coba praktekkan bagaimana produk yang dibuat ini kita coba minum dan merasakan manfaatnya. Betul. Gitu ya. Nah sekarang ini lebih kepada bahwa bagaimana mensosialisasikan barangkali gitu ya. Betul. Mensosialisasikan dari kelor ini, manfaat dari kelor ini. Betul. Nah kalau jenis kelor ini itu yang banyak dikembangkan di daerah mana? Kelor itu sebenarnya banyak hampir di beberapa daerah di Indonesia. Ya. Khususnya di beberapa daerah yang mempunyai iklim lebih kering, lebih panas. Kering ya? Lebih kering, panas. Nggak tropis ya? Bukan. Artinya di daerah Jawa yang kering itu lebih cocok. Walaupun di tempat dingin juga bisa menyesuaikan. Kalau Kang Ali di Jawa Barat di mana? Saya di Jawa Barat, kebunnya di Saguling. Di Saguling, daerah Saguling ya. Itu belum besar, tapi kita pusat penelitian, pusat riset mandiri. Jadi saya tegaskan lagi, ini riset mandiri ya. Saya sendiri dan dulu bersama dengan almarhumah istri saya. Sekarang saya dibantu sama teman saya. Pohon kelor ini itu semuanya bisa diambil dari mulai batang, akar dan sebagainya. Betul, bisa. Tapi yang paling itu sebenarnya yang paling banyak nutrisi itu di daun atau bukan paling banyak nutrisi, paling banyak digunakan atau dikonsumsi di daun. Karena di daun itu lebih banyak, lebih cepat atau enggak lebih masif tumbuhnya dibanding bunga, dibanding akar. Itu pucuknya atau semua jenis daunnya? Beberapa penggiat kelor ada yang ambil dari pucuk, cuma saya ngambil yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah itu luar biasa karena yang saya tahu kemarin ada testimoni yang saya baca, ada yang mengkonsumsi secara istiqomah kelor dari produksi Kang Adi yang beberapa bulan tahun itu kalau nggak salah belum punya anak. Alhamdulillah. Ya, sekarang katanya mengandung ya? Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang paling penting adalah tadi kembali ke alam. Betul. Gitu ya, karena di alam ini semua kebutuhan nutrisi manusia ada di alam itu. Nah sekarang sebetulnya yang menjadikan kendala apa nih? Karena mungkin ada pengembangan daun kelor ini tidak semerta begitu lancar karena mungkin ada berbenturan dengan kebijakan pemerintah dan sebagainya. Gimana nih kan? Saya belum bisa mengatakan ke arah saya secara organik saja. Bergeraknya, tumbuhnya secara organik. Organik ya. Karena bagi saya kalau tumbuh secara organik, energinya akan dipertemukan dengan energi yang sama. Gitu. Ini udah tercium, udah pihak pemerintah terkait. Bukan baru ya. Sudah ada minat dari beberapa industri ya, dan terakhir kemarin dari Turki yang sudah minta ke saya, cuma belum saya penuhi karena masih banyak atau masih ada hal-hal yang saya pertimbangkan. Oke, sobat pecinta Coffee Mania, kalau kali ini di Coffee on the Street tidak hanya berbicara masalah kopi aja, tapi sebelumnya Kang Ari kita cicipin ini ada
teh kewer nih, ya Masya dengan Allah. madu hitam, karena ini wajib ya. Ini ada di salah satu supermarket ya. Tapi nggak jadi masalah ya. Kita beli produknya dulu dan sebagainya. Nggak apa-apa bocornya, tapi kita coba bawa teh kewer ini dipadukan dengan madu, nggak terlalu banyak ya. Yang penting ini khasiatnya adalah untuk ginjal sama pegal-pegal. Siap. Enggak pahit. Saya Sukma Oasis hanya untuk secangkir kopi dan teh kewer dan kelor, karena kelor kita berimajinasi saja ya. Bismillah. Buat kamu-kamu yang ingin menyaksikan cerita tentang tokoh-tokoh yang memang luar biasa, bisa disaksikan di Coffee on the Street di Coffee Channel.